Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ratnaningsi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan nomor induk mahasiswa 2511301546. Saya adalah guru mata pelajaran SKI di MI Syekhona Khalil Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah makan. Yes. Sebelumnya Ibu mau cek dulu kerapian pakaian kalian. Coba dilihat bajunya. Yang masih keluar silahkan dimasukkan ya nak. Sudah? Sudah. Sekarang coba dicek ke bawah meja dan kursinya. Adakah sampah atau tidak? Tidak. Kalau ada diambil ya, dibuang di tempat Sampah. Ibu mau kelas kita tetap bersih agar kita nyaman untuk belajar. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar berjalan dengan lancar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Aira memimpin doa. Persilakan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di kelas kita yang tercinta ini dalam pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya Ibu mau cek ada teman yang tidak masuk? Tidak. Ibu absen dulu ya. Ibu mulai dari Asma Aira, Hadirah. Asya Karima, Hadirah. Aspar, Hadir. Askasem, Hadir. hadir semua ya. Semoga semangatnya seperti ini ya setiap harinya. Baik, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita dan selalu cinta tanah air dan bangga menjadi anak Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan anak-anak berdiri. Tangannya di kepala depan ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ibu mau mengingatkan kembali sebelum kita belajar kesepakatan kelas kita. Ya, ingat, ini namanya jari. Apa? Jempol. Oke, 1, 2, 3. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari Jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ada berapa kesepakatan kelas kita? 5. Jangan ngobrol. Kedua, Jangan ngantuk. iya, tidak ngantuk. Ketiga, Jangan lemah. tidak lemah. Yang keempat, Jangan nangis. ya, tidak makau, tidak menangis. Yang kelima, Jangan sedih. kau tidak geli. Sedih. Baik, Ibu mau dengar dulu semangatnya. Kelas 4B, silakan ya. Kelas 4, siap ya. Kelas 4, Siap. kelas 4, Siap. tepuk semangat. Hai anak kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Hai siswa kelas 4 semuanya. Oke, Ibu dengar sudah siap? Berarti sekarang silakan keluarkan bukunya dan disimpan di atas meja. Nah, Ibu mau refresh dulu ke pembelajaran sebelumnya. Kita pada pembelajaran sebelumnya belajar apa, Nak? Tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi. Oke, ayo siapa yang masih ingat ya? Kapan dilaksanakannya atau kapan itu terjadinya? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Silakan Nanda, Sasa. Kasih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nanda Salsa. Ibu mau bertanya, apakah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW akan terus berlanjut, akan terus dijalankan? Tidak ya, kita tidak mungkin menyembunyikan segala sesuatu terus ya. Ya, pasti akan dibuka atau secara terang-terangan, akan diberitahu kepada orang banyak ya. Nah, hal itu akan Ibu hubungkan dengan materi kita yang sekarang, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab dilaksanakannya dakwah secara terang-terangan dengan benar. 2. Peserta didik mampu menceritakan peristiwa awal dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan dengan benar. 3. Peserta didik mengidentifikasikan sikap dan reaksi masyarakat Quraisy terhadap dakwah dengan benar. 4. Peserta didik mampu meneladani sikap ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Nah, kalian simak gambar pada layar berikut. Apa? Sedang apa ini? Kalian, kalau menurut kalian apa itu? Sedang apa? Sedang ujian. Kalau kita perhatikan, ada terjadi kejadian apa itu? Ya, silakan Aira. Sedang ada anak yang sedang menyontek. Nah, itu perbuatannya baik apa tidak? Tidak. Coba Ibu tanya, bagaimana kalau kalian melihat temannya menyontek? Apa yang kalian lakukan? Menegurnya dengan baik, dengan sopan. Ada lagi? Ya, silakan, Nada. Memberikan Solusi. dan memberikan solusi Untuk belajar
bersama. Iya, baik. Tepuk tangan untuk Nanda yang sudah menjawab. Ya. Ya, ini berhubungan dengan dakwah Nabi secara terang-terangan. Bahwa suatu kebenaran itu harus kita sampaikan, harus kita tegakkan. Ini kan menyontek tidak boleh ya? Ya kan? Sama juga dakwah Nabi juga walaupun mendapatkan tantangan, nanti beliau tetap teguh, tetap gigih. Ya, ini pun kalian tidak usah takut-takut walaupun nanti dijauhi temannya, tetap saja disampaikan dengan baik, dengan sopan. Baik, berkaitan dengan materi dakwah secara terang-terangan, Ibu akan menayangkan video. Silahkan kalian menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Bu Diana, namun pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pembahasan di minggu ini, kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Lalu kemudian di tahun keempat, Allah menurunkan Quran Surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Baik, setelah kalian menonton video tadi, Ibu ada pertanyaan. Mengapa awal dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi beralih ke dakwah secara terang-terangan? Ya, silakan Nanda Ira. Karena mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Surat Al-Hijr ayat 94. Ya, benar sekali, tepuk tangan untuk Ananda Aira. Ya. Karena tadi sudah disebutkan Nanda Aira bahwa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Baik, Ibu akan terangkan mengenai pengertian dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan adalah menyampaikan ajaran Islam secara terbuka kepada masyarakat luas, yaitu kaum Quraisy. Jadi tidak menyembunyikan lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ya, Allah menyampaikan pertama kepada keluarga dan sahabat dekatnya dulu. Kemudian kepada semua penduduk Mekah, yaitu kaum Quraisy. Tahapan atau langkah-langkah dari dakwah Nabi secara terang-terangan. Pertama adalah menyeru kepada keluarga dan kerabat dekatnya dengan cara mengumpulkan pada jamuan makan. Diajak makan, ya, diajak makan keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Selanjutnya, reaksi kaum Quraisy. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan, mereka sangat menolak dan mencemooh Nabi. Nabi dituduh seperti penyair, ahli sihir, atau orang gila. Selanjutnya, inti dari dakwah yang disampaikan secara terang-terangan ini adalah pertama, keesaan Allah, mengakui keesaan Allah atau tauhid, menghapus segala kemusyrikan dan penyembahan berhala. Hikmah dakwah secara terang-terangan, hikmahnya adalah keteguhan dan keberanian Nabi menjadi teladan. Nah, keteguhan dan keberanian Nabi. Jadi, anak-anak, kalau mau menyampaikan itu kebenaran, tidak usah takut. Kita contoh dari teladannya Nabi Muhammad. Berani, tegar, gigih untuk menyampaikan kebenaran. Baik, selanjutnya adalah nilai karakter yang bisa diteladani. Pertama, berani dalam menyampaikan kebenaran yang tadi sudah Ibu sebutkan. Sabar menghadapi rintangan. Jadi tetap sabar walaupun kita misalnya ya tadi ada temannya menyontek, kita kasih tahu dengan benar, dengan baik, dengan sopan. Kita bicara, ayo kita belajar bersama. Tapi dia tidak mau, marah, kita dijauhi. Tapi kita tetap sabar. Itu ya, contoh dari teladan Nabi Muhammad bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok kalian. Tentukan kelompoknya. Kelompok 1
Ketuanya Nanda Aida. Kelompok 2, ketuanya Nanda Bagil. Ketiga, ketuanya Nanda Salsa. Yang keempat, Nanda Aska. Ya, diketuai oleh Nanda Aska. Tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian berdiskusi untuk merumuskan masalah tentang materi dakwah secara terang-terangan ini. Nah, sekarang anak-anak buka buku SKI-nya halaman 32. Nah, di situ ada penjelasan tentang sebab-sebab dakwah secara terang-terangan, bagaimana menghadapi kaum Quraisy, dan bagaimana sikap yang ditujukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah ini. Nah, setelah data terkumpul, kalian tuliskan di LKPD yang akan Ibu bagikan sekarang. Ya. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siapa yang mau duluan presentasi? Ibu persilakan. Siapa yang mau duluan presentasi? Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman saya, Asma Iradikai, Liza Nubanada, Akila Nurlatika, dan saya Asahar Marita. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tetap berani menyampaikan kebenaran meskipun tantangannya besar. Jika kamu tahu ada temanmu melakukan kesalahan, misalnya menyontek, sikap berani seperti apa yang harus kamu lakukan? Tegur temanmu secara pribadi, jangan di depan umum. Katakan, aku tahu kamu bisa melakukan ini dengan begitu tidak jujur dari menunjukkan dirimu. Yang kedua, dakwah terang-terangan membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat kesulitan. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW ini tentang pentingnya kesabaran dalam berbuat kebaikan?
sabar menghadapi cemoohan. Nabi SAW dicaci maki, tetapi beliau tidak membalas dengan kemarahan. Beliau sabar dan terus berdakwah. Pelajarannya, jika kamu lakukan hal baik, misalnya rajin sholat atau jujur, tetapi dianjurkan, kamu harus sabar dan terus lakukan kebaikan itu. Bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah? Mana jawabannya? Bagaimana reaksi kaum Quraisy? Menerima, menentang dari ajaran atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan paman beliau sendiri, Abu Lahab, sangat menolak dakwah beliau ini. Sangat menentang sekali. Sudah Pak? Kelompok 2 dengan jawaban kelompok 1? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk guzab untuk kelompok 1. Tepuk guzab. Good job. Good job. Silakan kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju ke depan? Kelompok 2, silakan. Baik, anak-anak sudah selesai semua mempresentasikan hasil diskusi untuk menyelesaikan rumusan masalahnya masing-masing ya. Kalian sudah juga memberikan tanggapan ya kepada temannya tadi yang presentasi, sudah luar biasa. Kalian sudah berani maju ke depan walaupun masih ada ragu-ragu sama masih malu ya. Tapi kalian sudah hebat. Sudah mau berani maju. Ya, kita harus belajar dari hal kecil dulu. Nanti akan terbiasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi dakwah secara terang-terangan ini nak menunjukkan keberaniannya Nabi Muhammad. Ya, walaupun banyak tantangan, penolakan bahkan dari pamannya sendiri. Abu Lahab yang menolak keras, menentang keras atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun kita sebagai umatnya harus meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ini, tetap berani, ya, tidak menyerah untuk menyampaikan suatu kebenaran. Jadi kita terapkan apa yang menjadi sikap teladan dari Nabi Muhammad, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran SKI ini, nak. Ya. Baik, selanjutnya adalah ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu sebelum ke asesmen formatif yang dikerjakan secara individu. Jadi tidak kerjasama sama temannya lagi ya. Tadi sudah kelompok, sekarang individu. Tapi sebelumnya mari kita refreshing dulu otak kita ya dengan ice breaking. Yang tepuk 1 H ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, ahiu. Tepuk 3, 2, 1, Alhamdulillah masih konsentrasi. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, Beratna bagikan ya. Asesmen formatifnya belajar untuk mengerjakan sendiri.
Jika sudah selesai, bisa dikumpulkan ke meja ibu. Ibu periksa dulu ya. Baik, ibu sudah selesai mengoreksi atau memeriksa asesmen formatif kalian tentang pemahaman materi dakwah secara terang-terangan ini. Sudah cukup baik semua, tidak ada yang remedial. Semuanya jawabannya benar semua dan ibu kasih nilai 100. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Jadi ya kalian sudah memahami materi ini. Ibu nanti akan memberikan informasi tambahan lagi untuk kalian untuk mencari tantangan yang lebih dalam lagi. Apa tantangan yang didapat Nabi Muhammad? Tapi yang lebih dalam lagi dalam menyampaikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau refleksi dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah. Apa yang kalian sukai dari pelajaran ini? Tadi dakwah Nabi secara terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Terus keberanian Nabi dan ketegasan Nabi dalam menyampaikan dakwah. Sikap apa yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Apa Asep? Sikapnya apa? Berani, gigih, dan tetap sabar. Walaupun menghadapi Ya, tepuk tangan untuk Ananda semua. Nah. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dakwah terang-terangan dilakukan sebagai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertuang dalam wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ibu sudah sampaikan tadi, kalian sudah kerjakan evaluasi dari Bu Ratna. Tugas kalian di rumah adalah membuat ringkasan singkat ya tentang perjuangan Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan ini. Ya, di rumah nanti buat ringkasan singkat. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, Ibu sudahi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Kalian sudah luar biasa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Nanda Aira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Shadaqallahul. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa sekali. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.